Halo kawan pajak, ketemu lagi di TKP, Teras Kawan Pajak, podcast Kanwil DJP Sumatera Utara 1. Di sini kita akan ngobrol asik seputar perpajakan, seasik kalau kawan pajak ngobrol di teras rumah masing-masing. Karena ini adalah Teras Kawan Pajak. Halo kawan pajak, berjumpa kembali dengan saya Tari Pardoli, penyuluh di Kanwil DJP Sumatera Utara 1. Dan di samping saya sudah ada Bapak Ahli Madya, penyuluh Ahli Madya Pak Yamto. Mungkin sudah tidak asing ya, karena beberapa kali kita sudah melakukan pertunjukan seperti ini. Nah kali ini Pak Yamto, kita akan membahas terkait taxpayer charter atau piagam wajib pajak. Ini menarik sekali. Kenapa? Karena sebelumnya sudah ada konferensi pers ya nomor SP13 tahun 2005 oleh Humas kita di kantor pusat. Lalu ini kan dasarnya dari Per 13 terkait taxpayer charter tadi. Nah, mungkin bisa Pak Yamto sampaikan kepada kawan pajak tentang latar belakang dibentuknya piagam wajib pajak ini. Silakan Pak Yamto. Baik, terima kasih Pak Doli, terima kasih kawan pajak yang sudah hadir atau turut serta dalam acara seperti ini. Jadi begini Pak Doli, saya secara pribadi senang sekali ketika dirilis taxpayer charter ini ya. Jadi saya pribadi sangat bergembira dan menghargai Direktorat Jenderal Pajak, terutama Pak Dirjen yang telah merilis tentang piagam wajib pajak. Ini yang sebenarnya saya atau kita semua pasti menunggulah agar hak-hak wajib pajak tersebut termasuk kewajibannya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ini menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak memiliki cara pandang yang baru lagi terhadap para wajib pajak, terhadap pada masyarakat dalam rangka hubungan yang baik antara pemungut pajak dengan masyarakat, agar masyarakat tadi dapat ikut serta dalam berkontribusi tentunya membangun negara ini dengan menjalankan hak dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Bahwa selama ini Direktorat Jenderal Pajak khususnya untuk pegawai itu sudah terikat dengan berbagai kode etik ya. Kemudian nilai-nilai Kementerian Keuangan juga sudah ada. Tapi dalam hal ini kita punya pandangan yang berbeda, yang baru, agar para wajib pajak itu juga terikat dengan yang namanya piagam wajib pajak. Dengan adanya piagam, yang namanya piagam ya Pak, tentunya harus kita hargai bahwa di dalamnya itu tercantum hal-hal yang merupakan pengikat, yang merupakan kode etik bagi para pihak dalam rangka untuk menjalankan hak dan kewajiban. Ini adalah wujud komitmen kita di dalam membangun negeri ini agar kita lebih transparan, bertanggung jawab, kemudian ada kesetaraan ya antara wajib pajak dengan Fiskus, yang selama ini mungkin sebagian masyarakat itu memandang wah wajib pajak dengan Fiskus ini seolah-olah tidak terjadi kesetaraan. Nah komitmen kita tentang itu adalah sebuah hal yang patut kita syukuri dan merupakan referensi ke depan bahwa hubungan antara wajib pajak dengan Fiskus itu harus setara. Kemudian terbuka atau akuntabilitasnya bisa kita pertanggungjawabkan. Di samping itu juga adanya tanggung jawab di antara para pihak. Jadi artinya di dalam piagam tadi diatur sedemikian rupa tentang hak dan kewajiban sehingga kesetaraan tadi dan keadilan di antara para pihak itu bisa kita cukupi dan bisa kita penuhi dengan sepenuh-penuhnya sehingga wajib pajak merasa adil. Begitu juga para teman-teman kita Fiskus itu dapat menjalankan hak dan kewajibannya dalam menjaga integritas, profesionalisme, pelayanan ya, dan yang lainnya itu nilai-nilai Kementerian Keuangan itu dapat berhadapan dengan nilai-nilai yang dipegang oleh para wajib pajak. Saya kira begitu Pak. Oke Pak Yamto, jadi kawan pajak kita sudah mendengar langsung bahwa tujuannya adalah ini cara Direktorat Jenderal Pajak untuk memperkuat komitmennya. Baik Pak Yamto, kita sudah sama-sama mengetahui bahwa terdapat 8 hak dan 8 kewajiban yang dilaksanakan. Nah, dalam piagam wajib pajak ini, tapi tentu nggak semua kita akan bahas. Mungkin highlightnya saja kita akan coba membahas terkait apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Hak untuk mendapatkan perlakuan secara adil, setara, dihormatin, dan dihargai dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Ini mungkin Pak Yanto bisa menjelaskan terkait hal ini? Saya pikir Direktorat Jenderal Pajak mungkin sering mendapat keluhan dari para wajib pajak sekalian bahwa wajib pajak itu merasa diperlakukan tidak adil, tidak setara, kemudian tidak terbuka untuk beberapa hal tentang kegiatan pelayanan ya.
Tapi memang pajak itu begitu Pak Doli, istilahnya karena yang satu merupakan wajib pajak dan satu lagi pihak daripada pemungut atau Fiskus, jadi penyajian dalam bentuk apapun kadang-kadang masih dapat menimbulkan persepsi yang berbeda di antara keduanya. Tapi ketika dengan terbitnya piagam wajib pajak ini, hal-hal yang terkait dengan keadilan akan kita kedepankan ya. Kemudian ya adil adalah yang disebut adil dalam perpajakan itu adil berdasarkan peraturan gitu. Jadi bukan adil berdasarkan rasa gitu. Jadi kalau misalkan PPN 11% ya itulah keadilannya ya. Kalau PPh misalkan segini persen ya itulah keadilannya. Jadi hal-hal seperti itu harus kita sosialisasi kepada wajib pajak bahwa keadilan itu bentuknya seperti ini. Apa yang sudah diaturkan dalam peraturan itulah keadilan ya. Dengan demikian apa yang kita sampaikan tadi tidak bias bahwa pajak itu seperti ini ya, tarifnya segini, tata caranya seperti ini, itulah keadilannya. Sehingga wajib pajak dapat menangkap itu sedemikian rupa ya, bahwa keadilan yang dimaksud oleh undang-undang itulah keadilan yang berdasarkan adil yang sebenar-benarnya menurut peraturan juga menurut undang-undang dan ketentuan yang lainnya begitu. Baik Pak Yanto, luar biasa sekali ya, ini kita berbicara tentang adil setara dihormati sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Yanto tadi, sangat luar biasa. Nah, ada juga Pak terkait hak untuk membayar tidak lebih dari jumlah pajak yang terutang. Ini menarik Pak ya. Apakah ada wajib pajak membayar yang berlainan dengan yang terutang, atau mungkin Bapak bisa jelaskan kepada kawan pajak supaya mengerti poin ini? Ya begini Pak Doli, ketika kita berhadapan dengan wajib pajak, terutama teman-teman kita aktor-aktor daripada penerimaan ya, ketika berhubungan dengan para wajib pajak itu merasa membayar lebih daripada yang seharusnya ya. Apakah itu dalam tatanan perasaan ya, atau dalam tatanan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Itu makanya sejak awal saya sampaikan tadi, ketika nilai-nilai pertama bahwa wajib pajak itu diberlakukan adil, kemudian dihormati, ada kesetaraan dan ada tanggung jawab, tentunya ini berkaitan dengan nilai itu ya. Dengan demikian kepada wajib pajak yang akan kita layani tentunya harus diperlakukan sebagaimana nilai-nilai yang ada di piagam wajib pajak tersebut. Nah, itu saya kira begitu Pak. Ya demikian ya kawan pajak, jadi jelas sekali bahwa wajib pajak pun kalau seandainya ada yang lebih dibayar tentunya ada mekanismenya untuk dikembalikan Pak ya. Demikian Pak ya. Iya, jadi saya tambahkan kalau misalkan kenapa ditegaskan di sini bahwa wajib pajak itu diwajibkan hanya membayar sebesar apa yang menjadi terutang begitu. Artinya ketika itu ditetapkan wajib pajak itu terutang dengan jumlah pajak yang dengan nilai tertentu ya, wajib pajak tidak boleh membayar lebih dari itu, atau ada sesuatu yang terselubung di balik itu sehingga wajib pajak merasa membayar lebih daripada yang seharusnya. Artinya regulasi harus kita buka sepenuhnya. Ini regulasinya ya. Seperti ini ketentuannya, maka pajaknya segini. Nggak boleh karena pajaknya segini kemudian membayar lebih dari itu. Kalaupun terjadi kelebihan itu harus kita kembalikan dengan cara-cara dan mekanisme sebagaimana Pak Doli sebutkan tadi. Begitu. Ya. Luar biasa sekali kawan pajak. Nah sekarang ada nih yang menarik ini. Ini terkait tentang hak untuk mengajukan upaya hukum atas sengketa perpajakan. Kira-kira mungkin bisa dijelaskan bentuk upaya hukum yang seperti apa yang wajib pajak bisa lakukan, atau apa yang menjadi trigger sehingga ini menjadi sengketa pajak? Mungkin bisa dijelaskan kepada kawan pajak Pak. Ya kawan pajak, jadi namanya pajak ya, sifatnya tadi adalah pungutan yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan. Bagian terutang Pak ya? Iya, jadi ketika dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang, tentunya karena ada kata-kata dapat dipaksakan ya, kemudian berdasarkan undang-undang, maka sangat sering terjadi perbedaan pendapat ya antara wajib pajak dengan Fiskus itu sendiri. Nah, perbedaan pendapat ini kadang-kadang tidak bisa diselesaikan dengan duduk bersama, kemudian membicarakan, kemudian adu argumen atau dalam bentuk-bentuk diskusi yang lainnya. Jadi masing-masing pihak itu merasa dalam posisi yang memang begitulah keadaannya. Memang secara objektif seperti itulah. Nah, ketidakberhasilan kita mempertemukan kedua belah pihak yang pandangannya berbeda tadi, tentunya harus ada mekanisme untuk mencari solusi daripada permasalahan ini. Nah, makanya Direktorat Jenderal Pajak tetap menyediakan bagaimana wajib pajak dapat menyampaikan ketidakpuasannya secara hukum. Ya, artinya tetap diberi peluang ya, karena produk yang kita keluarkan adalah produk hukum, maka untuk dapat membuat
kontranya terhadap hukum yang sudah dikeluarkan tadi, produk hukum tadi ya, maka harus dapat diberikan hak kepada wajib pajak untuk melakukan upaya-upaya hukum ya. Misalkan, wah saya nggak cocok ini dengan ini ya, dibahas ya, nggak selesai, masing-masing bertahan dengan pendapatnya sendiri ya, dan masing-masing itu merasa benar dengan apa yang mereka lakukan. Wajar hal seperti itu terjadi ya. Nah kemudian wajib pajak, saya akan melakukan keberatan, ya boleh, nggak ada masalah, kita fasilitasi, kita dorong. Bahkan wajib pajak dapat aja, Pak saya melakukan keberatan, saya minta data untuk pendukung, itu harus kita berikan sebagaimana di piagam daripada wajib pajak tadi ya. Boleh wajib pajak itu meminta data, meminta ini dan seterusnya yang diatur ya, sehingga yang bersangkutan dapat melakukan upaya hukum dengan data-data yang cukup untuk melakukan perlawanan atau melakukan banding atau melakukan upaya hukum terhadap keputusan hukum yang kita lakukan. Begitu Pak Doli. Nah kalau ini sedikit kita bahas Pak ya, artinya kalau wajib pajak merasa ini ada yang salah, dia bisa mengajukan keberatan. Iya. Nah keberatan ini kan masih ditangani oleh Direktorat Jenderal Pajak. Iya. Ya. Tadi Bapak Yanto sudah menyampaikan bahwa ternyata wajib pajak juga bisa melakukan upaya hukum berikutnya, banding di pengadilan pajak. Iya. Ya. Artinya tahapan-tahapan ini memang sudah terpatri seperti itu Pak ya, mengajukan keberatan dulu, baru dia mengajukan banding. Baik kawan pajak, artinya wajib pajak tetap memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum, sebagaimana disampaikan Pak Yanto. Nah sekarang kita bicara terkait, ini menarik nih Pak, tentang hak untuk diwakili oleh kuasa dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ada syarat dan ketentuan dalam hal kuasa ini Pak, atau mungkin Bapak bisa jelaskan siapa sih yang dimaksud dengan kuasa atau wakil dari wajib pajak ini? Silakan Pak. Ya. Jadi begini Pak Doli, dengan berlakunya sistem self assessment ya, itu menuntut para wajib pajak sekalian itu dapat aktif dalam memahami dan menjalankan kewajiban perpajakan. Tapi tidak semua wajib pajak itu tentunya memiliki kemampuan dan wajib pajak itu memiliki waktu atau segala sesuatu sumber daya yang membuat dirinya mampu memahami peraturan perpajakan itu dengan sempurna. Karena mereka tentunya sebagai masyarakat biasa ada usaha, ada menjalankan ini, menjalankan itu, mungkin juga tidak sempat dan waktunya habis. Nah, dalam hal ini maka wajib pajak boleh ya menunjuk kuasanya untuk mewakili dirinya ya dalam rangka berhadapan dengan Fiskus untuk menyelesaikan kasus-kasus perpajakan yang terjadi. Nah, tentunya untuk dapat ditunjuk sebagai kuasa daripada wajib pajak, yang diberi kuasa tadi tentunya harus lebih daripada yang memberi kuasa ya. Jadi kalau misalkan pengetahuannya sama ya, kemudian hal-hal yang lainnya itu sama ya, tentu tidak bisa mewakili wajib pajak tersebut untuk diberikan kuasa. Berbeda misalkan kalau orang pribadi boleh, suami nggak bisa, istri kan bisa mewakili kita ya, tanpa harus adanya syarat-syarat khusus tadi. Tapi kalau wajib pajak itu badan ya, tentunya membutuhkan syarat-syarat khusus bagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Atau mungkin di sini bisa dijelaskan Pak, kalau tadi yang menjadi kuasa itu tadi kan sesuai pasal 32 ya di UP itu, bahwa ternyata keluarga istri bisa Pak ya. Iya. Nah kalau untuk korporasi nih Pak, untuk korporasi ini ada nggak sih syarat khusus Pak untuk menjadi kuasa itu? Yang jelas syarat pertama itu harus adanya surat kuasa. Nah, itu formalnya. Tapi di balik surat kuasa itu kan ada syarat-syarat untuk dapat surat kuasa ya, misalkan pendidikan ya, sertifikat, latar belakang. Oh ya, yang saya jelaskan tadi tentu. Jadi nggak serta-merta berikan surat kuasa ya, nggak bisa ya. Harus ada sebelum surat kuasa itu legal mewakili dirinya, ada prasyarat sebelumnya itu agar seseorang dapat diberikan surat kuasa. Namanya surat kuasa khusus Pak Doli. Beda dengan surat kuasa yang lain tentunya. Jadi ada syarat-syarat khusus juga agar terpenuhi surat kuasa tadi, sehingga wajib pajak tadi dapat mewakili wajib pajak yang dikuasakan. Begitu Pak Doli. Baik kawan pajak, artinya tidak khawatir ya, tadi Pak Yanto sudah menjelaskan bahwa wajib pajak juga berhak ya untuk diwakili ya, tentu dengan persyaratan yang sudah ada tadi disebutkan ya, pendidikannya, relasinya seperti apa. Baik Pak Yanto, ini menarik ini. Itu kan kita tadi bicara terkait beberapa poin dari hak wajib pajak ya. Sekarang kita masuk dengan kewajiban Pak ya. Ya karena kalau ada hak maka ada kewajiban.
Nah, ini yang menjadi highlight berikut ini adalah tentang adanya kewajiban untuk menyampaikan SPT atau surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, ini tadi disebutkan benar, lengkap, dan jelas. Ya, mungkin Bapak bisa menjelaskan terkait statement seperti ini. Saya pikir tentang kewajiban menyampaikan SPT itu sudah diatur di Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jadi wajib pajak itu harus menyampaikan SPT dengan benar, ya, kemudian lengkap, kemudian jelas. Yang dimaksud dengan benar adalah benar tentang perhitungannya, termasuk peraturan-peraturan yang menyertai daripada SPT tersebut. Jadi ketika itu dinyatakan benar, yang benar adalah yang menggunakan penghitungan-penghitungan atau perhitungan-perhitungan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Baik. Harus benar, ya. Jadi benar penghitungannya, benar juga landasan hukum yang digunakan untuk penghitungan tersebut. Karena memang pajak ini gini Pak Doli, dinamika daripada regulasi yang terus berkembang, ya. Yang kadang-kadang aturan itu baru berapa lama berlaku kemudian terjadi perubahan, ya, oleh karena tuntutan masyarakat itu sendiri. Ya. Dengan demikian maka wajib pajak tersebut harus aktif, ya, untuk dapat melihat regulasi-regulasi terbaru, ya, pengaturan terbaru sehingga SPT-nya itu benar, ya. Kemudian jelas, ya, aslinya begini, kalau jelas, ya, bahwa SPT itu harus jelas asal usulnya, ya. Asal usul daripada pembuatan SPT tersebut, ya, baik itu pendapatan, ya, biaya, ya, kemudian segala sesuatu yang berkaitan dengan SPT tentunya harus jelas, ya. Jadi misalkan pendapatan dari mana, pembelian dari mana, ini objek pajak atau bukan, kewajiban atau bukan, ya, kemudian yang lain-lainnya yang terkait dengan laporan keuangannya harus jelas, ya. Dapat dipahami dan dibaca oleh beberapa banyak pihak tentunya yang memahami tentang laporan keuangan. Nah, kemudian lengkap harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung, ya. Misalkan di situ sebutkan biaya pembayaran gaji pegawai, ya, tapi nggak ada bukti pendukung. Dikeluarkan biaya misalkan 1 miliar, tapi nggak ada pegawai mana yang menerima itu penghasilan tersebut, ya. Jadi harus dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukungnya, ya. Misalkan ada hibah, ada aktenya tentunya, perubahan susunan modal tentu ada RUPS-nya, ya, atau pembagian dividen dan seterusnya. Artinya benar perhitungannya, ya, kemudian jelas asal usulnya, lengkap dokumen-dokumen yang mendukung daripada keduanya tadi, ya. Betul. Nah, seperti itu Pak Doli. Baik. Jadi kawan pajak, kalau bisa kita simpulkan tadi SPT, surat pemberitahuan, disingkat SPT, ini kan ada masa dan tahunan. Disebutkan benar, lengkap, dan jelas. Tadi kita sama-sama mendengar benar itu adalah kaitan dengan penghitungan, dasar hukum, lalu lengkap, ada formulir lampiran-lampiran yang harus dimasukkan, dan jelas, ya, sumbernya. Luar biasa, ya Pak. Berarti kalau begitu bisa dong, ya, SPT ini menjadi acuan bagi semua banyak orang terkait dengan perpajakannya. Nah, berikutnya ada lagi nih Pak yang menarik, ya, kalau menurut kita, kewajiban untuk melakukan dan menyimpan pembukuan atau pencatatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Ya, penjelasan pembukuan atau pencatatan ini harus disimpan berapa lama untuk kepentingan perpajakan. Ini menarik Pak, ya. Artinya dokumen ini sebenarnya disimpan berapa lama? Karena kita sama-sama mengetahui Pak bahwa daluarsa penetapan kan cuma 5 tahun. Ya, mungkin Bapak bisa jelaskan kepada kawan pajak supaya mengerti dokumen-dokumennya disimpan berapa lama nih. Ya, kawan pajak, jadi begitu pentingnya dokumen tadi, ya. Dokumen itu kan artinya yang melandasi dalam rangka pembuatan pelaporan SPT, ya. Dengan demikian karena dokumen tersebut merupakan kelengkapan, ya, tadi saya sampaikan tadi, ya kan. Jadi benar, ya, kemudian jelas, ya, lengkap, ya, lengkap dengan dokumen-dokumen pendukungnya, ya. Jadi dari dokumen pendukung tadilah maka dibuatlah pelaporan SPT. Nah, ini terkait dengan pelaporan SPT, dokumen-dokumen yang mendukung daripada pembuatan SPT tersebut, ya, harus disimpan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Saking pentingnya, ya, maka diatur di undang-undang, ya. Lebih penting lagi sekarang diatur dalam piagam wajib pajak, agar wajib pajak itu paham bahwa kewajiban kita menyimpan dokumen itu ada waktu yang ditunjuk, ya. Ada waktu di mana kita harus melakukan penyimpanan sedemikian rupa dengan waktu yang tertentu. Kenapa demikian? Karena pada kasus yang terjadi ketika wajib pajak tersebut misalkan diperiksa atau ingin menggunakan hak-haknya, dokumennya sudah hilang,
Ya, jadi wajib pajak itu sering, Pak bisa tunjukkan atau dibawa SPT-nya yang tahun segini. Waduh, SPT-nya sudah nggak ada lagi ya. Apalagi karena menyimpannya atau segala sesuatu yang terjadi saya tidak tahu ya. Nah, saking pentingnya maka wajib pajak tersebut diberikan kewajiban untuk menyimpan dokumen-dokumen tersebut. Yang pertama adalah 5 tahun pertama, ya itu dalam rangka untuk mengatasi penetapan pajak. Jadi ketika 5 tahun itu kan wajib pajak masih diperiksa ini, ya dokumen-dokumen tersebut kita diberikan hak untuk meminjam. Oke. Ya, jadi kalau dokumennya nggak ada, sebenarnya wajib pajak tadi dilindungi agar dokumennya tetap tersedia karena yang bersangkutan dapat rugi oleh karena tidak bisa menunjukkan dokumen yang diminta, yang mendukung SPT yang dilaporkan kepada kita. Nah, selepas dari itu ya, kalau terjadi tindak pidana ya, setelah daluarsa 5 tahun tadi penetapan ya, ada waktu 5 tahun lagi ya bagi wajib pajak dan bagi kita untuk dapat melihat atau membuka ya segala sesuatu yang terkait dengan pidana yang mungkin ya terjadi dalam pembuatan pelaporan SPT tersebut ke Direktorat Jenderal Pajak. Nah, ini bisa kita buka kembali ya. Maka kita diberikan waktu untuk menyimpan 5 tahun pertama, kemudian dilanjutkan dengan 5 tahun berikutnya. Artinya 10 tahun Pak Doli harus kita simpan ya. Baik, kawan pajak, kita sama-sama mendengar bahwa kewajiban wajib pajak adalah memberikan dokumen dan dokumen itu disimpan selama 10 tahun dengan betul, Pak, rincian tadi ya. Karena tadi kita bicara tentang penetapan itu hanya 5 tahun, peruntukan 5 tahun berikutnya itu seperti yang dijelaskan Pak Yanto tadi. Baik, berikutnya ini terkait kewajiban untuk sebentar ya, kaitan dengan dokumen tadi Pak ya. Ini juga agak menarik. Kalau 10 tahun Pak, itu bisa satu kontainer dong Pak. Mungkin bisa menjelaskan dokumen itu seperti apa wajib pajak menyimpannya. Ya, jadi ketika pada waktu itu dokumen itu masih bentuknya hard copy ya Pak. Jadi memang apapun ceritanya ketika dokumen dalam bentuk hard copy ya harus disimpan ya. Jadi digital itu boleh nggak Pak? Ketika terjadi perubahan perundang-undangan ya bahwa dokumen itu tidak semata-mata dokumen yang bentuknya dokumen fisik ya boleh disimpan dalam bentuk data elektronik misalkan ya, kemudian dalam bentuk data-data digital yang lainnya ya. Tentunya ini tidak semata-mata juga di Direktorat Jenderal Pajak data-data elektronik itu, dokumen-dokumen elektronik itu yang diakui itu seperti apa gitu ya kan. Bisa saja yang dokumen aslinya ya tidak ada tapi bisa ditunjukkan dokumen elektroniknya. Bisa juga kita akuin sepanjang validitas daripada data tersebut bisa kita bisa kita terimalah ya dengan kondisi dan syarat tertentu tentunya begitu. Baik ya, luar biasa sekali kawan pajak. Kita sudah melihat ya hak dan kewajibannya, tapi saya ada yang tergelitik nih Pak, kaitan dengan kalau misalnya kuasa yang datang itu tidak sesuai dengan regulasi, gimana itu Pak? Ya, kalau kita bicara regulasi tentunya ya kita sandingkan antara fakta yang terjadi dengan regulasi yang ada. Nah, kalau misalkan faktanya itu bahwa yang wajib pajak tadi sebenarnya karena sudah kenal datang misalkan ya mau nggak mau sebenarnya SOP-nya ya harus kita tanyakan ya, wajib pajak tersebut Bapak itu dari mana, dengan siapa ya, kemudian formalnya surat kuasanya mana ya, baru kita bisa bicara masalah konten atau masalah substansi daripada permasalahan. Karena memang kita terikat gini Pak Doli, bahwa apapun yang informasi yang kita ketahui tentang wajib pajak tidak boleh disampaikan kepada orang lain ya. Itu wajib pajak dengan kita itu hubungannya eksklusif sekali. Data itu sangat eksklusif. Tidak boleh apa yang kita ketahui atau patut kita ketahui kemudian kita sampaikan kepada para pihak yang tidak berkepentingan ya. Karena itu termasuk rahasia jabatan ya. Bahkan kita dapat mendapatkan hukuman oleh karena kita menyampaikan informasi-informasi yang seharusnya harus kita jaga. Nah, dalam rangka menjaga kerahasiaan wajib pajak. Nah, kalau nggak salah saya di Taxpayer Charter ini disebutkan loh, menjaga kerahasiaan tadi ya, bahwa data, dokumen yang diberikan oleh wajib pajak kepada kita itu harus kita jaga kerahasiaannya. Termasuk kita tidak menyampaikan secara verbal kepada orang yang tidak kita kenal ya. Nah, ketika yang bersangkutan mendapatkan surat kuasa dan memenuhi ketentuan yang berlaku ya, maka kita boleh menyampaikan itu karena kekuatan atau hak yang dimiliki oleh pemegang kuasa tadi ya boleh disamakan dengan apa yang diwakilinya. Jadi itu saya lihat di piagam daripada wajib pajak tadi ya, kita memang harus menghargai dan tetap menyimpan data wajib pajak itu dengan sebaik-baiknya. Begitu Pak Doli. Baik, kawan pajak, kita sama-sama mendengar ya kaitan dengan kuasa tadi. Jadi memang ada kewajiban, ada hak.
seandainya memang ingin mewakili, sebaiknya memang menyiapkan dokumen atau persyaratan yang disampaikan tadi oleh Pak Yanto. Kalau misalnya pakai konsultan, ada dia sudah terdaftar konsultannya, atau dia sebagai karyawan, dia sudah memiliki pendidikan sebagaimana yang disyaratkan Pak. Iya, betul. Baik, ini agak sensitif nih Pak, ya. Tentang kewajiban untuk tidak memberikan gratifikasi atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Kenapa sangat concern DJP menyuarakan ini Pak? Mungkin Bapak bisa jelaskan kepada kawan pajak. Saya pikir ini hanya penegasan aja Pak Doli, karena pada prakteknya kita itu sebenarnya sudah terikat dengan kode etik yang kita miliki secara internal ya. Tapi mungkin sosialisasi masalah kode etik tadi keperluannya untuk internal ya. Jadi pimpinan kita itu mengikat kita terlebih dahulu ya, agar kita tentunya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban tadi tidak boleh menerima imbalan ya, atau pemberian atau istilah sekarang gratifikasi ya Pak ya. Betul, betul. Itu dalam bentuk dan nama apapun. Nah, itu sudah ada di kode etik kita ya. Namun dalam rangka memberikan keterbukaan ya kepada wajib pajak, informasi yang terbuka kepada wajib pajak, supaya wajib pajak juga tahu bahwa kita itu dilarang untuk menerima ya pemberian dalam bentuk dan nama apapun ya yang saat ini disebut sebagai gratifikasi. Karena efek daripada gratifikasi ini luar biasa ya. Kita yang menerima, katakan lagi nih Pak Doli, ada saudara kita atau siapapun yang misalkan kemudian kita berikan tip oleh karena menjalankan kewajibannya. Itu nanti sikapnya akan menjadi berbeda ketika melayani pihak lain yang tidak memberikan tip atau memberikan barang atau sejenisnya itu kepada kita. Nah ini memang efek seperti ini tidak terlalu kelihatan. Tapi ya? Begini Pak Yanto, misalnya kita ini kan orang timur nih Pak ya. Ya saya sekedar memberikan apresiasi karena saya sudah dilayani dengan baik oleh wajib pajak. Bolehlah sedikitnya saya membuahkan kue diberikan kepada petugas pajak. Itu bagaimana signifikansinya? Apakah komitmennya atau respon dari Pak Yanto seperti ini contohnya? Ya kalau kita kembali kepada piagam wajib pajak tadi kan sudah jelas Pak Doli ya. Jadi untuk apa kita bincangkan lagi tentang itu? Udah jelas sekali kok. Jadi wajib pajak tahu ternyata kita nggak boleh memberikan sesuatu kepada fiskus ya. Di kita juga ada kode etik ya. Namun ada beberapa hal yang menurut undang-undang pemberantasan korupsi yang masih bisa diterima sebagai orang timur ya. Tapi kita lebih tegas lagi ya. Lebih tegas lagi ya, di sini sudah dijelaskan tadi sebagaimana Pak Doli sampaikan tadi ya, apapun dalam bentuk dan nama apapun ya, misalkan ya pemberian-pemberian yang bentuknya seperti itulah ya, itu dinyatakan secara tegas dalam piagam wajib pajak ini tidak boleh kita terima. Dan wajib pajak jangan memberikan, sejak itu kan wajib pajak jadi tahu ternyata saya dilarang ya. Jadi dengan alasan itulah maka keterbukaan di antara para pihak ya itu terjadi sehingga pemberian-pemberian yang sifatnya bisa mempengaruhi objektivitas daripada pelayanan menjadi terganggu oleh karena hal tersebut. Saya kira begitu Pak. Ngomong-ngomong Pak Doli kok ada apa ya di depan kita ini ya, makanan juga seperti bukan, tapi boleh dijelaskan ini apa Pak Doli? Pak Yanto ya, luar biasa ini. Ya, saya lupa. Jadi gini Pak Yanto bahwa kita juga punya UMKM Pak. Oh gitu. Kita, Pak, iya. Ya semoga nanti UMKM ini bisa jaya dan mereka membayar pajak Pak. Jadi ini dalam UMKM ini namanya Makame Rempah. Di sini ada tentang rempah kering, rempah tubruk, lemon kering, jahe merah. Banyak sekali Pak produk-produknya. Ya jadi kalau kawan pajak tertarik ya ini sepertinya semuanya herbal Pak, ini alami semua ini Pak. Sehat. Jadi bisa mengunjungi IG-nya di Makame _rempah. Gitu. Jadi nanti bisa melihat apa sih khasiatnya Pak. Ini pokoknya mantap banget Pak ya. Jadi dengan saya kenalkan ini silakan Pak. Gitu. Langsung pesan Pak satu kontainer mungkin. Saya kira begitu, saya setuju. Jadi maaf saya ini. Nanti Bapak juga bisa ambil samplingnya Pak ya. Tapi nanti dibalikin lagi. Baik kawan pajak, kita sudah mendengar terkait tadi apa yang menjadi hak dan kewajiban dari piagam wajib pajak ini. Sebelum kita akhiri, baiklah kita mendengar dulu terkait closing statement dari Pak Yanto, penyuluh ahli madya Kanwil DJP Sumut 1. Waktu dan tempat saya persilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Doli.
kawan pajak sekalian, ya dengan terbitnya peraturan yang terbaru ini tentang piagam wajib pajak, ya, bahwa Direktorat Jenderal Pajak itu punya komitmen yang terbaru terkait dengan kesamaan, terkait dengan kesetaraan, terkait dengan tanggung jawab, terkait dengan referensi bagaimana kita melayani wajib pajak yang sudah, ya, terdefinisikan dalam 8 hak dan kewajiban daripada wajib pajak. Ini tentunya kawan pajak, dengan adanya piagam wajib pajak tadi, para wajib pajak sekalian itu dapat melihat dengan sendirinya apa sih yang menjadi kewajiban, apa sih yang menjadi hak daripada para wajib pajak sekalian. Artinya kawan pajak sekalian dapat memanfaatkan seluruh yang ada di dalam poin-poin hak dan kewajiban tersebut dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Ini menjadi pegangan kita bersama bagi wajib pajak maupun bagi para Piskus sekalian, ya, dalam rangka untuk berinteraksi di antara keduanya dalam rangka tentunya menjalankan hak dan kewajiban perpajakan. Keterbukaan seperti ini tentunya membawa sesuatu yang baru, angin yang baru, bersamaan dengan pelaksanaan aplikasi Kortek ke depan sebagai sistem kita yang terbaru. Tentunya dengan piagam wajib pajak ini dapat mendukung demi terlaksananya aplikasi-aplikasi dan perubahan-perubahan dalam rangka hubungan antara wajib pajak dengan Piskus. Saya kira begitu wajib pajak sekalian, terima kasih. Baik kawan pajak, demikian perjumpaan kita kali ini, dan jangan lupa untuk selalu mengunjungi dialog-dialog berikutnya.